Universitas Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menampilkan praktik rancangan pembelajaran rencana aksi yang pertama. Model pembelajaran yang saya gunakan, model problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Nah, sebelum kita mulai, apa yang harus dilakukan pertama adalah Oke, ada yang tidak hadir? Ada. Ibu absen dulu ya. Alexandro, Aliki, untuk menerima pelajaran hari ini? Iya. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang konsep ketenaga kerjaan. Nah, sebelum kita mulai dengan konsep ketenaga kerjaan, Ibu mau tanya, apa materi kita minggu lalu? Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Siapa yang bisa menjelaskan sama saya apa itu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Bisa diangkat tangannya. Oke, Chandra. Dalam pertumbuhan ekonomi yang kita pelajari di hari ini adalah tentang konsep ketenaga kerjaan. Ada nggak hubungan pelajaran minggu lalu dengan pelajaran hari ini? Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Lalu kita akan mempelajari tentang konsep ketenaga kerjaan. Nah, di mana materi kita ini kita ambil dari kompetensi dasar menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Ya. Oke. Nah, untuk apa sih kita mempelajari materi ini? Nah, kita mempelajari materi ini tujuannya supaya apa? Supaya menjadikan gambaran apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, terutama dalam mencari pekerjaan. Oke, coba kalian lihat dulu gambar ini. Perhatikan gambar tersebut. Bisa dilihat? Bisa. Apa yang kalian dapat dari gambar itu? Apa hubungan gambar tersebut dengan konsep ketenaga kerjaan? Sama seperti yang tadi, kita bisa melihat kumpulan usia produktif yang bisa dipakai dalam bekerja. Kenapa? Ya. Nah, tujuannya kita mempelajari ini supaya kita bisa menganalisis perbedaan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Karena konsep ketenaga kerjaan itu ada yang namanya tenaga kerja, ada yang namanya angkatan kerja, ada yang namanya kesempatan kerja. Oke, kalian harus ingat, kalau pelajaran kita di hari ini, Ibu akan melihat sikap kalian selama pelajaran ini. Ya, seperti apa sikap kalian? Dari mulai tadi kalian menjawab, keaktifan kalian, itu juga ada di keterampilan. Keterampilan nanti kita akan ada diskusi. Ibu mau lihat seaktif apa sih kalian diskusi, gitu ya. Di sini Ibu ambilkan video tentang ketimpangan yang terjadi di Indonesia terkait dengan kesempatan kerja. Kalian bisa dengarkan baik-baik ya videonya. Nanti Ibu akan munculkan beberapa pertanyaan terkait video yang Ibu tayangkan. Paham? Terbatasnya kesempatan kerja menjadi penyebab ketimpangan di Indonesia. Indonesia masih tinggi. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga masih rendah. Apa yang menyebabkan ketimpangan tersebut terjadi? Nah,
Silakan Maya tadi. Tingkat pendidikan yang rendah katanya. Tingkat pendidikan yang rendah. Dan apa lagi nak? Tidak kesesuaian keahlian dan keterampilan. Ada yang mau bertanya terkait video tadi? Oke, Ibu mau bagi kalian dalam kelompok belajar karena kalian nanti terkait video tadi, gambar tadi akan Ibu berikan kepada kalian LKPD yang harus kalian kerjakan terkait dengan ketenaga kerjaan ya. Nah, di sini Ibu sudah bagi kelompoknya ya. Nah, tolong dilihat kelompok-kelompoknya. Dia masuk di kelompok mana? Bisa? Bisa nak? Bisa, Ibu. Oke, Ibu akan membagikan LKPD di masing-masing kelompok. Kalian kerjakan apa yang diminta di dalam LKPD ya. Dan kalian kerjakan di tempat yang sudah Ibu sediakan. Bisa nak? Bisa, Ibu. Oke, coba sini yang mau maju. Oke, yang lain perhatikan. Kalau pendengar nanti tanggapi. Jadi kami sini tugaskan untuk mengumpulkan informasi tentang ketenaga kerjaan yang sudut pandang kependudukan. Kependudukan adalah segala hal yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, serta perpindahan yang mempengaruhi keadaan sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Beberapa masalah terkait dengan ketenaga kerjaan adalah pengangguran, upah minimum, dan minimnya lapangan pekerjaan. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang dan orang asing yang bertempat di Indonesia. Tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan. Antara lain, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Sedangkan menurut pendapat Smito, mengenai arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja, dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Angkatan kerja merupakan mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab. Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Dari sisi tenaga kerja, penduduk suatu negara dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok penduduk usia kerja dan kelompok bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah mereka yang berumur 15 sampai 65 tahun. Ada yang bertanya? Ya, apabila ada yang bertanya. Nah, apa nama kelompoknya? Kalian dulu nanti dicatat nih, dicatat apa pertanyaannya.
Apa hubungan antara jumlah penduduk dengan ketenaga kerja? Apa hubungan antara jumlah penduduk dengan ketenaga kerja? Apa hubungannya? Hubungan antara jumlah penduduk dan ketenaga kerja adalah semakin besar jumlah penduduk suatu negara, maka akan semakin besar pula jumlah angkatan kerja yang tersedia. Mengumpulkan informasi tentang ketenaga kerja dari sudut pandang badan usaha atau perusahaan. Dalam sudut pandang badan usaha atau perusahaan mengenai tentang ketenaga kerjaan ini melakukan sebuah perencanaan untuk tenaga kerja supaya mengurangi tingkat kemakan seperti pelatihan kerja, menempatkan tenaga kerja sesuai bidangnya, memperluas kesempatan kerja, menetapkan kebijakan paham-paham yang melindungi pekerja, memfasilitasi penyelesaian hubungan industrial, melakukan pengawasan, dan melakukan pembinaan. Sekian, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Perkenalkan kan dari kelompok 3. Saya soalnya hak karyawan perempuan seperti libur PMS atau cuti hamil secara umum tercantum dalam undang-undang. Oke, apa yang Anda dapat dari diskusi tadi? Ada hal-hal yang belum dipahami? Ibu silakan memberikan rangkuman atau kesimpulan terkait materi kita hari ini tentang konsep ketenaga kerjaan. Ada? Bisa? Ayo, silakan. Tujuan kita belajar ini supaya kita lebih mengerti tentang jenis-jenis tenaga kerja dan lebih mengerti lagi tentang tenaga kerja yang ada di Indonesia. Oke, supaya kita tahu nih apa jenis-jenis tenaga kerja dan seperti apa tenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Untuk mengukur kemampuan kalian nih, apakah betul-betul nih apa yang kalian dapatkan dari tadi sudah berhasil atau tidak, ya? Mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu ada ada beberapa pertanyaan yang akan ibu berikan kepada kalian, tapi dalam bentuk kuis. Ya, ayo cepat. Saya dulu. Ya, nomor situ, dua. D. Sampai bagian kali E, jadi kaki E ya. Nomor berapa? 3. Dari tadi kita belajar ini bagaimana, apa yang kalian rasakan? Apakah pelajaran yang menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Nah, kerjaan. Materi kita mingguan itu kita masuk ke dalam materi masalah ketenaga kerjaan, ya. Tadi kan kita belum terlalu bahas toh seperti apa masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada. Kita masih fokus di konsep-konsep ketenaga kerjaan, mulai dari tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. Oke. Nah, untuk itu kita selalu tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar. Oke, semuanya simpan bukunya. Lalu kita siap dalam doa.